Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA. Saat ini saya sedang melaksanakan PLP1 di MTS Karya Mukti Kota Banjar. Adapun tujuan dari PLP1 yaitu untuk mendapatkan pemahaman secara faktual di lapangan untuk melatih menjadi tenaga pendidik yang profesional, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan luas dan mampu menjadi contoh atau teladan bagi siswa di kemudian hari. Hari ini saya mendapat kesempatan mewawancarai secara langsung Ibu Kepala Sekolah dari MTS Karya Mukti. Namun sebelum masuk ke dalam pertanyaan, tentu dalam situasi seperti ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan pelindung, menggunakan masker, dan menyiapkan atau menggunakan hand sanitizer. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Bagaimana struktur kerja di sini atau ketatakerjaan di sini, mulai dari kepala madrasah hingga wali kelas Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan tentang struktur kerja atau struktur organisasi di MTS Karya Mukti. Alhamdulillah sudah berjalan dan dilaksanakan oleh semua pihak, dari mulai struktur organisasi madrasah, terus struktur komite, yayasan, dan OSIS itu sudah biasa dilaksanakan di sini. Adapun yang saya awasi yaitu secara langsung sebagai kepala madrasah, yaitu tentang struktur madrasah, karena kepala madrasah sangat bertanggung jawab atas segala program atau kerja madrasah, terutama di sini yaitu menyusun program kerja madrasah, terus pembinaan terhadap kesiswaan, melaksanakan kegiatan bimbingan, terus pelaksanaan hubungan madrasah dengan lingkungan atau masyarakat. Jadi kepala sekolah itu selalu ekstra tentang struktur organisasi madrasah, selalu dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu tentang struktur kerja di sini, selalu mengawasi saya sebagai kepala madrasah. Lalu yang kedua, bagaimana menurut Ibu karakteristik peserta didik di sini Bu? Nah, untuk karakteristik para peserta di sini memang sih berbeda-beda anaknya. Terus ibu dibiasakan di sini sebagai pembiasaan, kalau diterapkan itu tiap pagi ada pembiasaan sholat duha, terus anak-anak itu membaca surat-surat pendek kalau pagi hari sebelum belajar, terus berbaris juga, itu mah sudah pasti disiapkan. Terus kalau di kelas anak itu ya aktif, kalau menanyakan kepada guru selalu aktif, di organisasi OSISnya aktif, di kepramukaan, PMR dan lain sebagainya itu sangat aktif. Alhamdulillah di MTS Karya Mukti ini jadi anak-anak selalu aktif dalam segala bidang, meskipun di kampung lah begini keadaannya. Nah, itulah tentang peserta didik di sini. Yang ketiga, apakah ada peraturan khusus yang Ibu buat untuk peserta didik di sini, Bu? Ya, itu sudah jelas, pasti ada di sini peraturan-peraturan baik terhadap guru atau terhadap anak ya. Ya, yang saya terapkan terutama itu tata tertib kegiatan di MTS Karya Mukti ini, sepertinya harus datang lebih awal, jam 7 harus sudah masuk tata tertib sekolah. Terus guru juga sama, jam 7:15 harus sudah hadir di sini. Jadi semua antara guru dan siswa pagi-pagi itu harus sudah siap, itu sudah jelas, sudah saya pastikan. Terus pelaturan yang sudah baku itu ya di MTS Karya Mukti, terus memakai seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Senin dan Selasa pakai putih biru, Rabu, Kamis pakai batik, itu sudah biasa saya diwajibkan kepada anak. Terus jilbabnya kalau perempuan itu putih, selalu putih, jangan memakai yang berwarna-warni. Terus bagi perempuan semuanya pakai tangan panjang. Maksudnya sepatunya juga ditentukan semuanya harus hitam. Hari Senin itu terutama upacara semuanya harus memakai sepatu yang hitam, jangan berwarna-warni kecuali hari olahraga.
hari Jumatnya memakai baju busana muslim. Itu sudah dibiasakan busana muslim, belajar anak berbusana muslim, laki-laki pakai koko, perempuan memakai busana muslim tapi bebas tapi sopan. Terus untuk ibu gurunya juga diterapkan seragam yang sudah ada ditentukan oleh Kemenag, yaitu yang baju CP-nya, baju birunya, terus baju putih hitam itu ya, sudah sama dengan instansi-instansi yang lain, yaitu memakai baju yang sudah diatur oleh pemerintah itu untuk gurunya. Jadi datang ke sekolah jam 7.15 langsung bersih-bersih opsi, langsung pembiasaan, setelah itu langsung belajar efektif, setelah belajar ada lagi sholat duhur berjamaah itu wajib, sholat duhur wajib, terus masuk lagi pulang paling jam 2.30 jam 2.30 langsung ditambah ekstrakurikuler biasanya di waktu siangnya, yaitu ditambah ekstrakurikuler sampai jam 5. Ada paskibra, ada PMR, ada pramuka, itu dijadwal tiap hari. Ada lagi apa itu teh silat teh, ada karate BKC itu ada, sudah itu mah yang masih harulah, masih baru itu mah beberapa tahun kemarin sebelum pandemi itu dibiasakan, yaitu ekstrakurikuler BKC. Dan alhamdulillah sudah lomba-lomba dan ikut ke kota, alhamdulillah juga itu menang lagi jadi juara itu dari kegiatan BKC. Nah, itu kegiatan untuk tahun kemarin 2019. Untuk sekarang pending dulu mungkin tentang pertandingan atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, itu tentang peraturan yang ada di MTS Karya Mukti, selalu mematuhi anak-anak terhadap peraturan yang ada di sekolah, baik guru ataupun siswa. Untuk yang selanjutnya, apakah ekstrakurikulernya masih terus berjalan, Bu, dalam situasi seperti ini? Nah, untuk ekstrakurikuler untuk sementara ini lagi pandemi mah tidak dilaksanakan. Kalau dulu mah sebelumnya 2019 2018 mah aktif dilaksanakan dalam segi apapun ekstrakurikulernya, olahraga terutama ya yang sudah naik daun di MTS Karya Mukti itu, terus pramuka. Nah, itu. Untuk yang terakhir, apakah kegiatan-kegiatan formal seperti upacara, briefing, rapat komite dan lainnya masih tetap dilaksanakan, Bu? Untuk sekarang Ya, masa pandemi ya, kalau upacara mah dipending lagi, upacara hari Senin seperti tiap minggu hari Senin ya dilaksanakan. Upacara bendera itu enggak dilaksanakan untuk bulan-bulan ini atau tahun-tahun pandemi ini. Terus kalau untuk rapat kecil-kecilan seperti ya rapat guru, rapat orang tua, tapi dengan mematuhi protokol, tidak ada rapat, mau bagaimana saya bisa komunikasi dengan guru atau dengan orang tua? Ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan, kan itu lebih penting kepada orang tua atau kepada guru-guru. Itu. Hari ini saya mendapat kesempatan secara langsung mewawancarai Ibu Irmayanti selaku guru bahasa Inggris di MTS Karya Mukti Kota Banjar. Namun dalam situasi seperti ini, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan pelindung wajah, menggunakan hand sanitizer. Sebelumnya perkenalan dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai guru bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah Karya Mukti Kota Banjar. Mungkin akan diwawancarai ya. Boleh bisa dimulai. Yang pertama, apakah ada strategi khusus dalam pembelajaran di kelas, Bu? Untuk sementara kalau strategi ya mungkin masih seperti itulah gitu ya, menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas, apalagi dalam kondisi yang seperti ini kurikulumnya juga dipersingkat gitu ya. Nggak ada strategi khusus sih untuk tahun ajaran kali ini. Baik. Apakah bahasa Inggris di MTS Karya Mukti ini khususnya mudah diterima oleh siswa-siswinya, Bu? Kalau sejauh ini sih tergantung anak-anaknya ya. Kalau mudah diterima secara langsung sih enggak, karena mungkin dilihat dari latar belakang anak. Kalau latar belakang anak itu aktif, otomatis pembelajaran bahasa Inggris itu mudah
mudah untuk diterima. Tetapi kalau misalkan anak itu pasif, jarang berkomunikasi, apalagi ini bahasa asing, ya agak sulit kayaknya gitu kalau diterima. Terus bagaimana karakteristik siswa ketika belajar di kelas, Bu? Karakteristik siswanya itu beragam, ya, beragam sekali sesuai dengan latar belakang keluarga. Ada yang aktif bertanya, terus aktif dalam berbahasa, ada juga yang acuh dan cuek gitu. Tetapi ya dikondisikan saja supaya mereka semuanya bisa memahami gitu. Apakah ada peraturan khusus yang Ibu buat di kelas gitu, Bu? Peraturan khusus paling kita mendisiplinkan anak saja gitu. Ketika kita masuk harus sudah komplit alat-alat pembelajarannya. Jangan sampai ketika kita sedang belajar tiba-tiba anak ada sesuatu yang tertinggal atau harus keluar dulu. Nah, kalau bisa seperti itu harus dipersiapkan dari awal. Tidak ada aturan khusus, tetapi paling ada sedikit teguran kalau misalkan ada tugas atau PR yang tidak dikerjakan, ditanya alasannya bagaimana. Kalau memang acuh tak acuh, ya setidaknya kita memberikan teguran atau hukuman-hukuman kecil pada anak. Apakah ada hambatan, Bu, ketika mengajar bahasa Inggris di sini? Tentunya ada ya, karena memang latar belakang anak yang berbeda, terus kekurangan media pembelajaran, sumber juga kita masih masih minim gitu ya, sumber pembelajaran. Terus media pembelajaran kan kita terbatas dengan alat-alat yang ada di sekolah ya, beda dengan sekolah-sekolah yang bonafit seperti lab dan lain sebagainya. Kalau kita di sini ya seadanya saja gitu, penggunaannya. Apa nih pesan-pesan Ibu buat calon-calon guru bahasa Inggris di luar sana, Bu? Pesan-pesannya tetap semangat gitu ya, karena bahasa asing itu ya memang bahasa internasional yang wajib dan penting anak-anak kuasai gitu. Kita tidak boleh lelah, tetap saja mengajar. Bahasa itu bisa karena biasa. Mungkin kita cara-caranya dengan pendekatan kepada anak, terus misalkan kita membiasakan anak berbahasa gitu, menyuruh anak menonton sesuatu yang berbau asing gitu, seperti itu. Hari ini saya bersama dengan alumni MTS Karya Mukti Kota Banjar, ada Linda dan juga Sulastri. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Linda Disrianti, alumni MTS Karya Mukti tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Sulastri, alumni MTS Karya Mukti tahun 2020. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Selama kalian sekolah di sini, ekstrakurikuler dan organisasi apa aja yang kalian ikutin sih? Dari Linda dulu. Saya mengikuti organisasi diantaranya Pramuka, Paskibra, sama OSIS. Kalau saya sama Paskibra, Pramuka, sama OSIS. Selama kalian ikut organisasi atau ekstrakurikuler itu, pengalaman apa sih yang kalian dapetin? Linda? Dapat menambah hal baru, terus banyak teman, terus menambah wawasan lebih tinggi. Kalau Sulastri? Menambah teman baru dari sekolah lain, pengalaman, dan wawasan baru. Untuk organisasi ini berpengaruh nggak sih kehidupan kalian? Berpengaruh karena kita di kelas jadi aktif, jadi berani berbicara di depan. Berpengaruh karena bisa percaya diri di depan hal banyak orang. Terus menurut kalian kalau belajar bahasa Inggris itu gimana sih? Menyenangkan kah atau malah takut ya? Menyenangkan karena kita dapat bisa belajar bahasa Inggris, sama artinya kan juga Menyenangkan dan bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Itu menambah hal-hal baru ya. Terus kalau di mata kalian guru bahasa Inggris itu kayak apa sih? baik, asik, Tuh. gampang, akrab. Ya, saya kira kan guru bahasa Inggris itu galak, ternyata tidak, ternyata asik dan menyenangkan. Baik, itu adalah hasil wawancara saya bersama dengan kepala sekolah dan juga guru bahasa Inggris di MTS Karya Mukti, dan ditambah dengan wawancara bersama alumni MTS Karya Mukti tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.